Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat PKS TV sekalian, sore hari ini di kesempatan yang berbahagia ini, saya Paramita Mesayu ingin sedikit berbagi tips mengenai mengatur waktu ketika kita full work from home. Jadi bagaimana utamanya seorang ibu yang menjadi madrasah utama kebaikan keluarganya harus memiliki manajemen waktu yang baik agar berbagai macam tugas, kewajiban yang diemban oleh seorang ibu bisa dilaksanakan secara optimal. Apalagi kita tahu di era wabah saat ini seluruh anggota keluarga berada di dalam rumah. Oleh karenanya, manajemen waktu secara komprehensif dan lebih baik harus dimiliki oleh masing-masing ibu yang ada di rumah. Yang pertama, luruskan niat dan tujuan. Sahabat sekalian, kita sama-sama tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan kita petunjuk ketika kita ingin melakukan sesuatu kegiatan, melakukan suatu aktivitas, kita harus senantiasa meluruskan niat. Ada hadis Rasulullah yang senantiasa kita dengar terkait niat, yaitu innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu dinilai dari niatnya. Oleh karena itu, bagi kita yang sibuk melayani keluarga, yang sibuk melayani anak-anak, pasangan, dan juga tentunya masyarakat, kita harus senantiasa meluruskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan kita adalah mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam perjalanan aktivitas kita menghadapi berbagai macam ujian, hambatan, tantangan, maka kita akan terus senantiasa termotivasi karena niat dan tujuan kita jelas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tips yang kedua adalah terkait manajemen waktu kita untuk membuat to-do list secara detail. Apa itu to-do list? Adalah list kegiatan harian kita secara detail. Bisa dimulai dari pagi hari sebelum kita beraktivitas atau malam harinya, kita bisa merenung sejenak, bermuhasabah diri, dan kemudian merencanakan kegiatan kita di esok hari dan dituliskan secara detail. Mulai dari bangun tidur, mempersiapkan anak sekolah misalnya, kemudian beraktivitas selanjutnya, dan agenda-agenda penting lainnya. Ketika kita menghadapi bulan mulia ini, maka to-do list kita secara detail masukkan poin-poin utama adalah poin-poin ibadah kita. Bukan hanya sekadar ibadah pribadi kita, namun juga ibadah keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, sehingga kita produktif untuk melakukan kegiatan dan terukur. Di jam sahur kita akan melakukan apa, mempersiapkan masakan apa, di jam setelah sholat subuh kita akan melakukan apa, sehingga apa yang kita lakukan di hari itu bisa kita rencanakan dengan baik, dengan detail, sehingga mengurangi waktu sia-sia, sehingga kita menjadi pribadi yang penuh manfaat dan terencana. Kemudian tips yang ketiga adalah membuat skala prioritas. Setelah kita list seluruh agenda kita dalam satu hari, mungkin ada yang harus kita prioritaskan. Maka dari sekian banyak agenda yang kita tulis, kita detailkan, kita boleh urutkan berdasarkan skala prioritas. Kita prioritaskan untuk kepentingan yang lebih banyak manfaatnya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan umatku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran bahwa manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk sekitarnya. Artinya ini juga menjadi pedoman bagi kita untuk menentukan skala prioritas dalam agenda harian kita. Kemudian yang ketiga, dari sekian banyak program atau kegiatan prioritas itu, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita lakukan sendiri.
atau terbatas tenaga kita dan peran kita. Maka tips yang keempat adalah delegasikan tugas. Tidak menjadi aib bagi kita ketika kita mendelegasikan tugas kepada orang lain. Ingat, delegasi tugas harus dilihat dari kepentingannya. Artinya, kita mendelegasikan tugas untuk hal-hal yang bisa digantikan perannya oleh kita, bukan hal-hal yang strategis. Misal, bagi ibu rumah tangga, mencuci atau menyetrika pakaian keluarga menjadi suatu hal yang cukup dalam tanda kutip membuang waktu. Maka kita bisa delegasikan tugas kita kepada laundry misalnya, kita bisa membantu usaha saudara kita dan kita beralih waktu yang harusnya dilakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut dialihkan untuk mengajar buah hati kita, membersamai mereka agar menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Dari keempat itu, saya ulangi kembali, yang pertama adalah luruskan niat dan tujuan, yang kedua kemudian membuat to-do list secara detail. Setelah to-do list secara detail kita tulis secara harian agenda kita, kemudian kita tempatkan. Yang ketiga tipsnya adalah skala prioritas. Dan yang terakhir, jika memang ada kegiatan-kegiatan kita yang bisa kita delegasikan, maka kita delegasikan kepada pihak lain supaya tetap menjaga dalam tanda kutip kewarasan kita sebagai pelayan keluarga, pelayan masyarakat, sehingga kita juga bisa mengoptimalkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari tips terkait manajemen waktu dikala kita saat ini berada di musim wabah COVID-19. Kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa kemudian diberikan kepulihan dari wabah ini segera dan diberi kebangkitan untuk bangkit menjadi kondisi yang lebih baik untuk Indonesia dan untuk kita semua. Sama-sama kita berdoa dalam sholat-sholat wajib kita, ibadah sunnah kita, dan lainnya. Semoga apa-apa aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, baik itu dilakukan hanya di rumah saja, itu pun bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan minkum, mohon maaf jika ada kesalahan dari diri saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.